warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ersno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini saya akan mengajak Anda ngobrol sebuah gosip yang sangat menarik ini. Ini sebenarnya bukan hanya gosip soal artis, tapi gosip atau rumor-rumor politik itu. Kabarnya Istana ini sedang meminta agar SKB 3 Menteri, yakni SKB yang dikeluarkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tentang larangan mewajibkan jilbab di sekolah itu direview kembali. Dan kalau perlu itu dibatalkan SKB menterinya. Ini kan masih ada waktu. Masa berlakunya SKB itu setelah 30 hari. Dan yang disebut-sebut diminta mereview itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendi. Ini kebetulan kan Muhadjir ini memang membawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga beliau ini pernah menjadi Menteri Pendidikan pada periode pertama Kabinet Jokowi. SKB 3 Menteri itu dinilai oleh Presiden Jokowi dianggap hanya membuat gaduh saja, tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent, tetapi padahal dalam situasi sekarang ini kan kegaduhan-kegaduhan semacam itu harusnya tidak perlu terjadi. Sebelumnya kan muncul kegaduhan soal kudeta Demokrat yang dilakukan oleh KSP Muldoko, dan ini memang membuat situasi makin gaduh, dan ini merugikan konsentrasi pemerintah yang saat ini fokus menangani masalah pandemi dan juga memulihkan perekonomian nasional. Nah, khusus berkaitan dengan jilbab ini erat kaitannya dengan soal itu. Mengapa? Kan kita tahu nih, dalam beberapa minggu terakhir ini kelihatan sekali bahwa pemerintah itu sedang menggalakkan hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Ini kemudian teman-teman netizen menjulukinya sebagai mendadak syariah. Karena Presiden Jokowi misalnya ditunjuk menjadi atau didapuk menjadi ketua Komite Keuangan Syariah. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir itu menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan yang kemudian tidak kalah pentingnya lagi Menteri Keuangan. Ini langsung berkaitan dengan urusan ini. Dia kan baru saja terpilih menjadi Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Syariah. Semuanya nih urusannya syariah. Dan kita tahu bahwa SKB 3 Menteri ini kan juga berkaitan dengan syariah. Artinya hukum-hukum Islam mengenakan jilbab. Peristiwa ini seperti kita ketahui, munculnya SKB 3 Menteri ini kan bermula dari ribut-ribut soal pengenaan yang disebut di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, disebutkan bahwa ada seorang guru yang memaksa seorang pelajar muslim, wanita, karena berkaitan dengan jilbab, dia dipaksa gitu bahasanya untuk mengenakan jilbab, karena itu sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian karena ini ribut-ribut antara guru dengan murid ini divideokan, kemudian jadi heboh lah di media sosial. Dan kemudian Nadiem turun tangan, minta kepala sekolah SMKN 2 Padang, Sumatera Barat untuk dipecat, dan ternyata tidak hanya berhenti di situ saja, kemudian Nadiem mengeluarkan SKB 3 Menteri. Nah, ini kan menjadi kontraproduktif. Mengapa? Karena ini tidak sejalan dong dengan semangat pemerintah menjalankan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, misalnya pemerintah baru saja mencanangkan gerakan wakaf uang. Dan gerakan ini langsung ditolak oleh publik, terutama umat Islam, karena dianggap pemerintah hanya mau duitnya, tetapi kebijakannya memusuhi umat Islam. Nah, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim inilah yang membuat pemerintah jadi kerepotan untuk meyakinkan pada umat Islam bahwa tidak betul pemerintah itu memusuhi umat Islam. Karena itu harus dibantu dong ke masalah-masalah yang berkaitan dengan syariah. Nah, menjadi repot lagi. Mengapa? Karena kasus ini terjadi di Sumatera Barat. Kita kemarin sudah singgung, masyarakat Sumatera Barat ini sangat religius. Ada filosofi yang dipegang teguh oleh mereka secara turun-temurun, yakni adat bersendi syarak bersendi dengan kitabullah. Syarak itu apa sih? Syarak itu syariat, gitu. Jadi sama dengan atau syariah, hukum-hukum Islam sama dengan yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Dan kemudian syarak atau syariat bersendi pada kitabullah. Artinya syariatnya itu harus bersendi pada Al-Qur'an. Jadi ini persoalan di Sumatera Barat ini kan persoalan yang sangat serius. Nah, mengapa sebenarnya hal-hal yang harusnya bisa dilokalisir oleh Nadiem Makarim ini justru malah dibawa ke tingkat nasional. Tidak mengagetkan kalau kemudian mantan Menteri Pendidikan yang sekarang menjadi Ketua Dewan Pers, Pak Nuh, menyebut ini seperti kurang kerjaan saja gitu.
masalah-masalah seperti ini kok dipersoalkan sampai ke tingkat nasional malah bikin gaduh. Memang sebenarnya harusnya tidak sampailah urusan-urusan semacam ini dibawa ke persoalan nasional. Ini bisa diselesaikan di tingkat lokal dan kemudian jangan sampai malah sampai kemudian muncul kebijakan yang seolah-olah mendiskreditkan umat Islam. Kalau kita baca lagi SKB 3 Menteri itu isinya jelas mengatur bahwa itu berlaku di sekolah-sekolah negeri. Artinya sekolah negeri itu harusnya saya memahaminya itu termasuk sekolah agama yang dikelola oleh Kementerian Agama karena di situ ada Menteri Agama juga yang ikut menandatanganinya. Dan ini ancaman dari Nadiem dan dua orang menteri lainnya ini cukup serius loh. Kalau sampai kemudian ada sekolah yang diwajibkan atau mewajibkan para siswinya untuk mengenakan jilbab. Kenapa? Bantuan operasi sekolah atau dana BOS dan kemudian dana-dana bantuan lain itu bakal dipotong. Ini dahsyat banget ini ancaman dari Nadiem. Ini pasti sangat menakutkan bagi kalangan sekolah kalau sampai BOS dan bantuan-bantuan lain di stop oleh pemerintah. Kembali ke soal pemerintah atau istana menginginkan agar masalah-masalah ini bisa diredam, itu kan sangat wajar. Muncul reaksi yang sangat keras dari kalangan umat terhadap SKB 3 Menteri ini. Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas sudah pernah ngirim surat terbuka kepada Nadiem dan kemudian diulangi lagi setelah Nadiem mengeluarkan SKB. Ketua MUI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Khalil Nafis juga menyatakan menentang SKB ini karena menurut beliau bahwa pendidikan agama itu memang harus dipaksakan sifatnya, harus diwajibkan khusus buat umat Islam ya, bukan buat non Muslim. Kalau kita lihat latar belakang organisasinya ini, Kiai Khalil Nafis ini NU ini dari Madura. Sementara kalau Buya Anwar Abbas ini adalah seorang ulama dari Sumatera Barat. Jadi sangat paham persoalan konstelasi politik dan juga budaya di ranah Minang. Nah, bagaimana dengan organisasi-organisasi lainnya yang sudah muncul nih pernyataan dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, yakni Abdul Muti. Abdul ini menyatakan bahwa soal itu nggak usah dipersoalkan lah, masalah jilbab ini itu jadi persoalan yang mestinya ya memang begitulah kehidupan bernegara di Indonesia. Tetapi kelihatannya Abdul Muti ini mungkin bukan mewakili aspirasi Muhammadiyah secara keseluruhan atau tidak secara resmi mengataskan namakan Muhammadiyah, hanya dia bahwa dia sekretaris umum dari PP Muhammadiyah. Ada lagi soalnya kita melihat misalnya dari Aisyah. Aisyah ini adalah organisasi emak-emaknya Muhammadiyah. Ini protes keras nih. Aisyah protes keras dan sampai menyusun beberapa butir, kalau tidak salah ada sampai 6 butir alasan dari Aisyah mengapa mereka menentang SKB Menteri yang menyebutkan bahwa sekolah dilarang mewajibkan penggunaan jilbab. Sayang sekali nih soal-soal semacam ini Pak Mendikbud, Pak Nadiem itu tidak cukup paham. Padahal kan kita tahu nih kakek moyangnya ini dari pihak bapak ini berasal dari Sumatera Barat. Harusnya Pak Nadiem Makarim ini memahami ada soal-soal kearifan lokal, ada nilai-nilai spiritual yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Sumatera Barat. Yang jadi masalah dampaknya memang bukan hanya berimbas pada para pelajar di Sumatera Barat, ini juga di daerah-daerah lain yang menjunjung tinggi nilai keislaman sangat kuat. Mengangkat soal jilbab ini, aturan wajib jilbab ini ke tingkat nasional, bahkan sampai mengeluarkan SKB 3 Menteri ini kan menunjukkan bahwa Nadiem Makarim itu tidak paham dengan tupoksinya. Ini dia lupa bahwa jabatan dia adalah Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan masalah kebudayaan itu kan erat kaitannya dengan adat masing-masing di satu daerah, termasuk yang tadi saya sebut di Sumatera Barat dikenal dengan adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Dan memang kemudian di lapangan itu munculnya SKB 3 Menteri ini banyak sekali menimbulkan kontroversi, bahkan disinformasi. Jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan fakta-fakta semacam itu, banyak sekali disinformasi. Jadi sebenarnya yang dilarang itu apakah total semua dilarang menggunakan jilbab, apakah kemudian hanya untuk non-muslim, apa kemudian di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah muslim seperti madrasah juga kena aturan semacam itu menimbulkan persoalan simpang siur. Pendek kata, ini persoalan yang diintrodusir oleh Nadiem Makarim ini bikin gaduh secara nasional dan ini merugikan pemerintah. Karena itu wajar kalau kemudian pemerintah berpikir untuk mereview ini. Ini tidak terlalu buat mereka itu sebenarnya tidak terlalu urgent, tapi alih-alih menguntungkan justru malah merugikan
Padahal pemerintah sekali lagi saat ini sedang mencoba mengambil hati umat Islam di Indonesia. Kalau tidak mengambil hati umat Islam Indonesia, coba mengambil wakaf uangnya umat Islam melalui berbagai program-program syariah. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.